Dari tahun ke tahun, berapa kali kamu membuat resolusi untuk berubah? Hasilnya, justru resolusi itu sendiri menjadi agenda tahunan yang tidak pernah terrealisasikan sepenuhnya. Bulan pertama mungkin kamu berhasil, dan itu bagus. Tapi justru di bulan berikutnya, yang akan menentukan perubahan yang kamu bangun selama ini. Pada kenyataannya, kebanyakan orang gagal di bulan kedua, atau bahkan hanya beberapa minggu. Kegagalan itu sebenarnya bukan sepenuhnya salah kita. Masalahnya bukan pada apa yang ingin kita rubah, melainkan pada bagaimana cara kita melakukan perubahan tersebut. Hari ini, kita akan bongkar akar masalahnya dan temukan solusinya. Kenapa kita gagal berubah? Berdasarkan riset dan pengalaman, ada 3 alasan utama kenapa perubahan sering gagal di tengah jalan. Pertama, melakukan perubahan yang terlalu besar dan terlalu cepat. Di zaman yang serba cepat dan instan saat ini, melakukan suatu perubahan tidak bisa dilakukan secara instan. Dari yang terbiasa scroll media sosial berjam-jam, tiba-tiba menargetkan membaca 1 buku tebal setiap minggu. Dari yang tidak suka berolahraga, tiba-tiba ingin melakukan angkat beban yang berlebih di gym demi mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Otak kita melihat perubahan drastis seperti ini sebagai ancaman besar. Akibatnya, ia melakukan mekanisme pertahanan diri yang pada akhirnya kelelahan, menolak, menunda, dan akhirnya menyerah. Kedua, hanya mengandalkan motivasi. Motivasi itu seperti kafein, memberikan dorongan instan tapi efeknya cepat hilang. Mungkin kamu merasa semangat di awal. Begitu tantangan datang atau mau turun, konsistensi kita pun runtuh. Yang kita butuhkan bukan booster, melainkan sistem yang stabil untuk menjaga momentum. Ingat, terlalu banyak motivasi hanya akan menjebakmu dalam hayalan perubahan sehingga kamu akan lupa untuk memulai perubahan itu sendiri. Ketiga, terjebak multitasking dan kehilangan fokus. Kita sering mencoba melakukan banyak hal sekaligus. Hasilnya, tidak ada satupun yang selesai dengan optimal. Energi kita terpecah dan akhirnya merasa lelah tanpa hasil nyata. Bahkan sesimpel makan sambil menonton video ini, itu adalah aktivitas multitasking yang tanpa sadar sering kita lakukan hampir setiap hari. Solusi, filosofi satu waktu. Inilah inti dari filosofi satu waktu. Fokuskan 100% energi dan perhatianmu hanya pada satu hal yang paling penting di satu waktu. Karena kamu hanya butuh satu waktu sebagai titik balik untuk melakukan setiap perubahan. Mari kita lihat bagaimana filosofi ini bisa menyelesaikan 3 masalah tadi. Pertama, ubah perubahan besar menjadi satu waktu kecil. Jangan targetkan membaca banyak buku sekaligus. Targetkan 1 lembar setiap hari sebelum tidur. Atau setidaknya, berhenti bermain 1 sosial media setiap hari secara bergantian dan ganti dengan membaca e-book di ponsel. Jangan targetkan body goals dalam waktu singkat. Targetkan 1 waktu untuk melakukan olahraga ringan setiap hari. Setidaknya, tubuh kamu akan lebih sehat dengan berolahraga. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih efektif daripada perubahan besar yang hanya bertahan seminggu 2 minggu. Ingat, hanya butuh 1 waktu sebagai titik balik perubahan. Kedua, mulai biasakan aksi, bukan hanya mengumpulkan motivasi. Motivasi akan hilang, tapi kebiasaan akan bertahan. Gunakan teknik habit stacking. Kaitkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama. Contoh, jika kamu biasa main ponsel sambil rebahan, kini kamu bisa melakukannya sambil sit up atau stretching di lantai. Tujuannya apa? Membuat keputusan menjadi otomatis. Kamu tidak perlu berdebat dengan diri sendiri.
Cukup lakukan satu hal kecil itu, satu waktu. Ketiga, prioritaskan tugas dengan matriks satu waktu. Fokus deep work. Dalam pekerjaan, hindari multitasking. Gunakan time blocking. Tentukan 1 jam di pagi hari sebagai waktu deep work, satu waktu dengan fokus. Matikan notifikasi dan fokus hanya pada satu tugas paling penting. Tugas yang penting tapi tidak mendesak. Dengan fokus pada satu hal yang berdampak besar di satu waktu, kamu akan mencapai hasil yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Itulah produktivitas sejati, bukan sekedar kesibukan. Kesimpulan, jadi kenapa kita gagal berubah? Karena kita terlalu menginginkan banyak perubahan dalam waktu yang instan. Kuncinya adalah satu waktu. Tentukan satu waktu sebagai titik balik perubahan. Untuk memulai perubahan-perubahan kecil sampai perubahan besar akan terasa ringan. Nikmati setiap prosesnya. Mulai hari ini, pilih satu perubahan kecil yang paling ingin kamu lakukan dan tetapkan sebagai satu waktu harianmu. Jika kamu suka dengan insight ini, jangan lupa like, subscribe ke Satu Waktu, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips produktivitas berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Ingat, hidup produktif dimulai dari satu langkah kecil, di satu waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya.